Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang para peserta webinar JAS Indonesia dan Edukasi. Selamat bergabung dan mengikuti webinar JAS Indonesia dan Edukasi. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, kabar Bapak Ibu sekalian. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Ya, sehat, hati-hati aja. Alhamdulillah Pak Yusardi ya. Seron. Kami ucapkan terima kasih ya Sebentar. kepada Bapak yang sudah berkenan hadir dan mengikuti sesi 3 ini ya. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara JAS Indonesia dan Edukasi yang menjadi komitmen kami ya dalam rangka untuk memberikan edukasi catur kepada masyarakat. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengadakan webinar yang bertema Forcing Moves, Calculation Method, and Evaluation Method selama 1 jam 30 menit ke depan. Sebelum memasuki acara inti, saya Bintang Lazuardi Benteng Buana Muslim selaku moderator mohon izin membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah atlet dan pelatih catur asal Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman menjadi pelatih catur junior klub Yuya, klub Jinbang, klub Binshui, negara Cina tahun 2017 sampai 2021. Beliau juga mampu mengajar catur dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Cina. Beliau juga sering menjuarai berbagai open turnamen beberapa tahun terakhir ini. Dan inilah narasumber kita, mari kita sambut Master Nasional Sugeng Prasetyo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman catur, rekan-rekan catur di seluruh Indonesia yang sekarang ini hadir di webinar sesi 3 ya, yang diselenggarakan oleh Edukasi Catur Indonesia. Ya, suara saya kedengaran enggak tadi? Dengar Mas Sugeng. Ya, Oke, karena Mas Sugeng sudah hadir ya di tengah-tengah kita, untuk selanjutnya kepada Mas Sugeng, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Ya, baik, saya share screen dulu. Saya belum bisa share screen ya, soalnya masih di disable, belum jadi host ini. Ya, sudah. Gimana caranya background itu? Download di ini, Pak, di grup WA. Terus virtual ya. Aduh, apa namanya? Salam dulu. Mas Sugeng udah bisa ini? Ya, udah bisa. Sudah bisa? Oh, iya. Monggo, Mas. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat-sahabat catur di tanah air ya, yang saat ini hadir di webinar sesi 3 yang diselenggarakan oleh Edukasi Catur ya Indonesia. Pada webinar sesi 3 ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber dan memberikan materi. Nanti setelah selesai webinar, saya akan kirimkan file naskah atau modulnya di grup WA dalam bentuk file PDF 11 lembar, terus juga ada file PGN. File PGN itu nanti bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi catur seperti Droidfish atau Analysis Disk. Itu berisi file-file untuk partai-partai catur.
Pada webinar sesi 3 ini kita akan membahas mengenai forcing move. Forcing move itu langkah paksaan. Terus calculation methods. Calculation methods itu untuk metode kalkulasi yang baik dan benar itu bagaimana. Terus evaluation method ya, metode evaluasi. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu langkah paksaan dan jenisnya. Terus fungsi langkah paksaan pada bangunan taktikal. Bagaimana cara melakukan kalkulasi yang baik dan benar, pengertian langkah kandidat dan cara menentukan langkah kandidat, metode untuk melakukan evaluasi posisi secara komprehensif, kemudian yang terakhir saya akan memberitahukan cara membaca skala analisa engine dan bagaimana caranya menganalisa dengan software yang benar. Nah, seperti itu. Saya akan buka dulu modulnya. Ya, monggo Mas. Masih loading ini. Masih dibuka. Ini bukan masalah jaringan ya. Soalnya memang laptop saya yang spesifikasinya rendah. Soalnya prosesornya cuma dual core. Yang laptop yang prosesornya Core i7 saya tinggal di rumah. Soalnya kenapa? Yang Core i7 itu baterainya hanya mampu bertahan 1 jam. Jadi itu tidak bisa, kurang bagus lah. Kalau ini bisa 4 jam. Yang laptop yang ini. Nah ini ya. Jadi untuk laptop yang ini memang lambat. Untuk forcing move, langkah paksaan, definisi langkah paksaan, ini untuk definisi A, definisi dari chess.com, langkah paksaan adalah suatu langkah yang harus dijalankan untuk melakukan respon terhadap ancaman lawan. Kalau menurut definisi dari chess.com, ini langkah paksaan itu posisinya itu sebagai itu ya, objek ya, jadi kita yang mengantisipasi langkah paksaan lawan. Nah seperti itu kalau definisi dari chess.com, kita yang mengantisipasi langkah lawan yang melakukan langkah paksaan, kita yang harus merespon harusnya gimana. Nah seperti itu. Sedangkan yang definisi bawah ini, nah ini definisi yang dari saya, nanti kita akan pelajari yang ini yang lebih aktif, dia itu aktif. Nah untuk definisi dari WECI itu Webinar Edukasi Catur Indonesia. Nah, itu adalah langkah paksaan adalah suatu langkah yang bermotif ada 3 ya, sekak, makan, ancam atau disingkat SMA, atau bisa juga punya ide taktikal tertentu yang berfungsi untuk membatasi pilihan jawaban lawan. Nah, itu langkah paksaan untuk definisi yang bawah. Kita pakai definisi yang bawah ya. Nah, karena ini lebih aktif. Kalau ini kita kalau definisi yang atas, kita posisinya itu sebagai pihak yang pasif, yaitu pihak yang bertahan, yang dikenai langkah paksaan. Kita hanya yang merespon, yang mengantisipasi. Kalau yang definisi bawah ini, kita yang aktif, yaitu yang memakai langkah paksaan itu untuk menyerang atau menekan lawan. Nah, kita pakai yang ini, karena nanti saya akan menjelaskannya pakai yang definisi yang bawah ini, dari WECI. Ya, ini Webinar Edukasi Catur Indonesia. Ini pengertian dari saya sendiri. Saya ulangi lagi, langkah paksaan adalah suatu langkah yang bermotif sekak, makan, ancam atau disingkat SMA, atau bisa juga punya ide taktikal tertentu yang berfungsi untuk membatasi pilihan jawaban lawan. Nah, fungsi langkah paksaan itu apa aja sih? Kenapa kita harus memakai langkah paksaan? Nah, dalam posisi bangunan catur itu memang saat misalnya sudah memasuki fase opening, nanti entah masih di opening atau sudah masuk di middle, itu biasanya akan ada beberapa pilihan langkah paksaan yang bisa kita jalankan. Walaupun banyak langkah-langkah yang umum, langkah-langkah yang normal, tapi kalau memang ada langkah paksaan yang bagus, kita gunakan langkah itu. Nah, kenapa kita kalau ada kesempatan melakukan langkah paksaan, lebih baik kita gunakan langkah paksaan dibandingkan langkah-langkah yang normal.
Alasannya adalah karena langkah paksaan punya fungsi sebagai berikut. Di antaranya adalah fungsi pertama, membantu pilihan jawaban langkah lawan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau kita pakai langkah normal atau langkah standar, nanti lawan akan bebas menjawab, ya, bebas menjawab, dan bisa aja dia akan bebas untuk menyusun rencana dia, seperti itu. Entah menyusun rencana dia, atau dia mau mengancam posisi kita, atau mau memilih langkah yang bersifat menekan posisi kita. Nah, dengan kita melakukan langkah paksaan, lawan tidak punya kesempatan untuk merencanakan strateginya, dan kesempatan untuk melakukan ancaman terhadap posisi kita itu minim. Nah, seperti itu. Karena langkah paksaan sifatnya memaksa. Memaksa apa? Memaksa jawaban lawan harus itu, tidak boleh langkah lain. Kalau lawan mengambil langkah lain, kalau lawan kita berikan kesempatan untuk mengambil langkah lain, misalnya langkah kita biasa tidak ada ancaman, tidak ada apa-apa, langkah yang biasa-biasa bisa dikatakan langkah lemah lah. Nanti lawan akan bisa bebas memilih langkahnya sendiri, bisa bebas memilih rencana dia yang terbaik, bisa bebas untuk menyerang, menekan, mengancam. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, kita yang jadinya posisi netral, yang ada malah nanti bisa jadi bertahan atau sebagai pihak yang melakukan antisipasi. Nah, kalau gitu kapan kita bermain aktif? Ya kan? Hanya kita nanti ujung-ujungnya terjebak kepada permainan yang defensif atau pasif. Itulah salah satu fungsi langkah paksaan, yaitu membatasi pilihan jawaban langkah lawan supaya lawan jawabannya cuma ini atau itu, atau jawabannya cuma satu, ini aja. Dia tidak punya kesempatan untuk merencanakan rencana lain. Nah, seperti itu kurang lebih. Tidak punya kesempatan untuk melakukan ancaman lain. Yang kedua adalah memaksa lawan untuk bertahan atau melakukan antisipasi. Nah, ini biasanya langkah-langkah paksaan yang bersifat menyerang atau menekan, seperti itu. Bisa serangan langsung yang ke arah lajah, bisa juga berupa tekanan-tekanan posisional. Tekanan-tekanan posisional itu sifatnya tidak langsung melakukan penyerangan secara tajam, ya. Apalagi menyerang langsung saja. Untuk tekanan-tekanan posisional itu lebih cenderung menekan tapi secara halus. Misalnya hanya untuk mengontrol lajur, mengontrol diagonal, atau bahkan hanya menyerang petak kosong tapi diserang, tujuannya untuk diduduki. Itu termasuk tekanan-tekanan posisional. Nah, itu memaksa lawan untuk bertahan atau melakukan antisipasi. Dengan begitu, kita akan bisa merebut inisiatif permainan, dan kita yang akan memegang kendali serangan, ya, seperti itu. Nanti lawan yang kita paksa untuk bertahan atau bermain antisipatif. Yang ketiga adalah menghalangi lawan dalam melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi. Nah, seperti itu, ya. Biasanya dalam fase-fase opening, kita terlebih dahulu harus mengembangkan perwira, ya. Karena pada posisi pertama, untuk prinsip dasar perkembangan buah di fase opening itu ada 3, ya. Yang pertama adalah control center atau penguasaan pusat. Penguasaan pusat itu biasanya itu yang diutamakan adalah pion dulu, ya. Pion maju untuk menguasai pusat. Misalnya apa? Putih jalan D4, ya kan? Menempatkan pion di petak pusat. Petak pusat kita sudah tahu ada 4, ya, yaitu di D4, E4, D5, dan E5. Itu petak pusat. Seperti halnya putih main D4, ya, seperti ini, ya. Ini saya ilustrasikan di papan biar jelas. Nah, D4 ini kan menduduki pusat, ya. Atau juga E4. Nah, seperti ini. Termasuk C4. Walaupun C4 bukan termasuk pion pusat, ini termasuk pion C, ya, termasuk hitungannya sayap menteri. Tapi dia punya fungsi. Nah, seperti itu juga. Makanya untuk prinsip dasar perkembangan buah yang paling utama, yang paling penting adalah kontrol pusat atau kontrol center atau penguasaan pusat. Seperti halnya dengan jalan kuda F3, sama, ya. Kuda F3 ini juga punya fungsi kontrol center. Kontrol center yaitu di E5 dan D4. Untuk D4 dia mengontrol pusatnya sendiri, kalau E5 dia mengontrol pusatnya hitam. Misalnya kalau putih main ini, sekalipun hitam langkah jawabannya cuma 1, ujung-ujungnya hitam juga harus melakukan kontrol center. Kalaupun dia jalan D6, ujung-ujungnya dia harus jalan E5, walaupun E5-nya tertunda. Misalnya seperti ini. Nah, biasanya kan ada pemain yang main bertahan dulu, kemudian kalau sudah siap baru E5. Nah, ujung-ujungnya sama, tetap melakukan kontrol center. Kalau hitam tidak melakukan kontrol center, nanti ruang geraknya jadi terbatas. Nah, seperti itu.
Terus yang kedua, untuk prinsip dasar pengembangan buah selain control center adalah mengembangkan perwira ringan. Perwira ringan itu termasuk kuda dan gajah. Ya. Setelah mengembangkan perwira ringan, baru kemudian rokade atau mengamankan raja. Jadi untuk prinsip dasar perkembangan buah, yang pertama adalah control center atau penguasaan sentrum. Yang kedua, mengembangkan perwira ringan yang meliputi kuda dan gajah. Yang ketiga, baru mengamankan raja, yaitu rokade. Nah ini ya, menghalangi lawan dalam melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi. Nah, koordinasi dan reorganisasi posisi itu apa? Yaitu koordinasi bisa berupa untuk menjalin kerjasama antar buah. Nah, seperti itu. Yang awalnya mungkin masih mencar-mencar, tidak terkoordinasi dengan rapi, bisa saling kerjasama, disusun posisinya menjadi rapi, sehingga kerjasama antar buahnya optimal. Itu namanya koordinasi perwira. Nah, reorganisasi posisi itu juga hampir sama kayak koordinasi, tapi reorganisasi posisi itu bisa menempatkan ulang buah-buah yang kurang bagus atau perwira yang tempatnya kurang bagus ditempatkan kembali ke penjelasan ya. Pelan-pelan Mas. Oh iya ya. Penjelasannya Oke, pelan. saya akan kurangi dulu kecepatannya ya. Untuk koordinasi dan reorganisasi posisi ya. Ini misalnya untuk reorganisasi posisi itu bisa menempatkan ulang kembali perwira atau buah ke petak-petak yang lebih strategis. Jadi posisinya itu dia sudah berkembang, sudah ditempatkan ke petak itu misalnya. Nah, dengan reorganisasi posisi kita bisa melakukan penempatan ulang atau replacement kalau bahasa Inggrisnya, ditempatkan ke petak-petak yang lebih bagus, ya, lebih optimal dan lebih strategis. Nah, itu antara koordinasi dan reorganisasi posisi ya. Jadi secara umum pengertian dari koordinasi dan reorganisasi posisi ya adalah pertama menjalin kerjasama yang koheren antar buah, kerjasama yang koheren untuk kerjasama yang rapi dan dinamis ya. Jadi setiap buah itu ada kerjasama, tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan reorganisasi posisi itu salah satunya terkait dengan menempatkan kembali buah yang kurang bagus tempatnya. Misalnya kudanya kok di pojok pasif, ditempatkan di manuver ke tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan langkah-langkah paksaan, kita bisa menghalangi lawan dalam melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi. Karena untuk melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi itu butuh beberapa tempo langkah seperti itu. Kalau lawan kita paksa untuk bertahan, kalau lawan temponya habis hanya untuk antisipasi terhadap semua kemungkinan ancaman kita, maka dengan begitu dia tidak akan punya waktu lagi untuk melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi. Nah, seperti itu ya. Terus yang keempat, fungsi dari langkah paksaan adalah mencegah buah lawan untuk melakukan counterplay. Nah, itu counterplay itu apa? Counterplay itu bisa dikatakan serangan balik atau bisa juga disebut sebagai serangan balasan. Nah, seperti itu. Itu namanya counterplay. Nah, dengan memanfaatkan langkah-langkah paksaan, maka lawan akan kita paksa untuk bertahan dan mengantisipasi semua kemungkinan ancaman kita. Dengan begitu, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik karena dia hanya fokus untuk bertahan terus, hanya fokus untuk melakukan antisipasi langkah. Jadi dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan serangan balasan. Nah, seperti itu. Sedangkan fungsi langkah paksaan yang kelima adalah memaksa lawan untuk masuk irama permainan kita dan mendiktenya. Nah, misalnya di fase opening kita pakai menggunakan langkah paksaan supaya lawan jawabannya itu otomatis kita juga bisa menggiring lawan masuk varian yang sudah kita pelajari secara mendalam. Gitu, memaksa lawan untuk masuk ke varian kita yang sudah kita kuasai. Dan lawan juga belum tentu menguasai varian itu. Kalaupun sama-sama menguasai, ya nanti tetap anggap aja 20 langkah sama-sama benar, nanti taruhnya tetap di middle. Seperti itu. Atau bisa juga langkah paksaan itu kita gunakan untuk supaya lawan masuk irama permainan kita ya. Termasuk diantaranya lawan itu supaya hanya fokus antisipasi aja. Kita yang fokus menekan, lawan biar fokus antisipasi. Itu sudah termasuk lawan sudah masuk ke permainan kita. Nah, seperti itu. Nanti kita yang mengontrol permainan dan bisa mendiktenya sampai ending.
Ya, seperti itu untuk fungsi langkah paksaan dari 1 sampai 5 dari penjelasan saya sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, saya tunggu selama 1 menit ya. Kalau ada yang tanya silakan ditanya. Kalau ada yang bingung dari fungsi langkah paksaan 1 sampai 5 ya. 1 menit, kalau tidak ada yang tanya saya lanjutkan. Lanjut ya. Itu ada dari Mas Monang. Mas Sugeng, Ya. poin nomor 5 memaksa lawan itu contohnya gimana? Yang ke berapa? Poin nomor 5 Ya. memaksa lawan itu contohnya gimana? Nah, memaksa lawan untuk masuk permainan kita yaitu misalnya langkah paksaan itu digunakan, namanya juga langkah paksaan. Nanti lawan kan terpaksa jawabannya ini, terpaksa jawabannya ini. Kalau kita menyerang, terpaksa lawan bertahan. Nah, setelah kalau lawan bertahan, otomatis dia tidak akan punya inisiatif untuk menyerang. Seperti itu, maka lawan akan masuk irama permainan kita. Irama permainan kita misalnya gini, kalau ada 2 pemain, anggaplah GM, sama-sama kuat. Tapi kalau salah satu masuk irama permainan yang lain, maka yang kena irama permainan itu bisa kalah. Misalnya Kramnik sama Kasparov. Itu kan sama-sama kuat. Kramnik juga muridnya Kasparov. Tapi di kejuaraan dunia kenapa? Karena Kasparov masuk irama permainan Kramnik. Dan Kramnik juga memakai Berlin itu. Jadi kalau hitam itu dia pakai tembok Berlin. Dan tidak bisa, tembok Berlin itu di 3 atau 4 kali tidak bisa dijebol, semuanya remis. Tapi saat giliran Kramnik pegang putih, Kramnik bermain menyerang. Nah, akhirnya menang. Seperti itu. Kalau hitam dia cari remis, kalau putih cari menang. Gitu. Irama permainan itu kurang lebih seperti itu. Ada contohnya enggak? Misalnya dalam langkah catur. Kalau untuk irama permainan itu lebih cenderung ke psikologis ya. Jadi kalau dibuat contoh itu harus cari tahu partainya dan itu prosesnya lama. Masih ada, tapi yang lain udah paham belum mengenai irama permainan? Jadi irama permainan kita misalnya gini, kayak semacam misalnya permainan saya taktikal, musuh saya itu posisionalnya kuat. Nah saya pakai varian-varian yang masuk supaya cenderung ke cari opening yang tajam. Terus saya juga langkah-langkahnya kalau bisa tak kombi supaya lawan terjebak ke posisi komplikasi dan bertahan. Padahal lawan saya itu mainnya posisionalnya kuat. Tapi kalau saya taruh di permainan taktikal komplikasi, dia jadi tidak bisa sekuat posisionalnya. Kalau seandainya saya main posisional, saya bisa kalah karena soal posisionalnya kuat sekali. Nah, makanya saya istilahnya itu saya pancing, saya paksa kok untuk permainan yang tajam komplikasi. Nah, itu kan komplikasi itu anggap aja itu karena kesukaan saya suka gaya permainan permainannya misalnya gitu. Akhirnya saat posisi komplikasi tajam seperti itu, lawan juga kalkulasinya kurang matang ya, karena hanya jago posisional. Akhirnya saya bisa menang. Itu cuma salah satu contohnya aja. Itu saya pancing lawan supaya masuk ke tipikal permainan seperti apa gitu. Atau kebalik, kalau saya posisionalnya kuat, lawan itu mainnya kayak tal, maka saya pancing ke masuk permainan posisional. Saya paksa ke ambil varian opening yang cenderung posisional. Nanti lawan kan posisionalnya kurang kuat, dia malah maksa dobrak-dobrak sendiri malah kalah. Itu cuma salah satu contohnya. Sudah paham belum? Tadi yang tanya siapa? Tapi yang nanya Mas Monang. Mas Monang, gimana Mas Monang? Sudah paham belum? Sudah punya pandangan belum? Halo Mas Monang. Halo Mas Monang. Sudah paham belum penjelasan saya? Tidak ada respon ini malah. Ada ya. Yaudah lanjut aja Mas. Padahal saya sudah menjelaskan panjang lebar. Malah saya tanya lagi malah hilang. Belum Mas, Monang. belum paham Mas. Belum paham juga. Iya, karena nggak dijelasin melalui langkah catur, jadi belum tahu gimana sih maksud cara bermain memaksa lawan itu gitu Mas, dengan masuk irama permainan gitu. Kan tadi ada, karena itu pemahaman Mas Sugeng kan oke lah, Mas Sugeng paham, cuman kan saya juga baru belajar ini, jadi belum bisa masuk itu pengertiannya. Masih gitu. baru belajar, makanya jadi wajar ya, masih sulit untuk mencerna dan sulit untuk memahami. Jadi wajar ya untuk yang baru-baru belajar. Tapi kalau yang sudah belajar catur, yang sudah lewat level pemula sudah paham yang nomor 5 ini. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan aja ya untuk motif langkah paksaan.
Untuk motif langkah paksaan yaitu ada 3 ya, disingkat SMA. SMA itu sekak makan ancam. Nah, ini yang motif sekak atau siah ya. Perhatikan diagram A1 ini. Saya buka dulu. Terus layar Ini untuk semua software saya ini belum bisa buka database ya. Tak coba yang ini lagi error nih. Menunya tidak muncul untuk menu open file. Aneh. Pakai yang ini. Mas Sugeng, ini ada pertanyaan dari Mas Andika. Ya. Menyerang dengan taktikal bertahan dengan posisional kayak gitu bagus nggak Mas Sugeng? Menyerang dengan taktikal, maksudnya Seperti pertanyaannya itu bagus nggak? Pertanyaannya masih kurang jelas. Maksudnya menyerang taktikal posisional itu gimana? Ya, Mas Andika bisa diperjelas lagi. Pertanyaannya diperjelas. Menyerang taktikal posisional itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya gini Mas Sugeng. Menyerang kita punya prinsip menyerang itu dengan taktikal, kalau bertahan itu harus posisional kayak gitu bagus nggak prinsipnya gitu. Maksudnya. Soalnya gini, untuk taktikal permainan taktis, berarti kan permainan taktis itu bisa digunakan untuk menyerang, bisa untuk posisional, bisa untuk bertahan. Kalau taktikal untuk bertahan namanya tactical defense. Begitu juga posisional. Posisional bukan berarti itu harus bertahan. Posisional juga bisa digunakan untuk menyerang atau menekan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya punya konsekuensi masing-masing. Jadi mau main taktikal atau posisional itu sama-sama bagus. Tapi harus lihat-lihat posisi ya. Soalnya tidak semua posisi itu bisa dipaksa untuk main taktikal juga. Seperti juga kalau ya.
kalau posisinya posisi taktikal, kita kalau main posisional juga nanti bisa kalah. Jadi tergantung semuanya itu masih relatif ya, tergantung posisi. Oke, makasih Tante. Mas Sugeng, ini ada pertanyaan dari Pak Ya. Timotius. Untuk Ya. pemula, langkah paksaan salah satu contohnya seperti 3 langkah mati, 2 langkah mati, begitu? Ya, itu untuk problem-problem 3 langkah mat itu di situ juga ada unsur langkah paksaan karena dia ada mencakup sekak atau ancam atau makan. Nah, di situ juga muncul. Cuma kalau untuk pemula untuk mempelajari 3 langkah mat kurang bagus ya. Nah, karena sifatnya 3 langkah mat, problem itu hanya untuk hiburan. Walaupun juga bisa untuk melatih kalkulasi. Tapi biasanya yang 3 langkah mat itu memang sulit-sulit. Jadi untuk pemula juga terlalu berat untuk kalkulasi kayak gitu. Jadi lebih bagus malah itu memecahkan problem dari yang level mudah sampai menengah itu ya. Tetap itu 3 langkah mat ada unsur itu langkah paksaannya. Ini perhatikan posisi ini. Untuk langkah skak ya, skak. Nah, seperti ini. Ini putih. Langkah terakhir jalan Menteri A4 skak. Nah, ini masih fase opening. Dia skak ini dan dia juga ancaman ini. Ini memaksa hitam. Ini namanya sifat langkah paksaan ya untuk motif skak. Nah, langkah hitam satu-satunya hanya bisa kuda C6. Dia tidak bisa langkah lain. Misalnya kalau pion C6, kuda D7, gajah D7 akan berakibat gajah petak gelapnya hilang. Nah, otomatis dia langkah ini kuda C6. Pertanyaannya, apakah berarti langkah Menteri A4 ini sia-sia atau semacam buang tempo atau bahkan tidak ada gunanya? Ini ada gunanya. Perhatikan, walaupun ini kelihatannya ngasih perkembangan kuda hitam di C6, tapi sebenarnya untuk posisi kuda C6 ini ada konsekuensi yang kurang bagus, yaitu dia menghalangi pion C7 untuk maju. Ya, jadi pion C7-nya tidak bisa maju. Kalau seandainya putih langkahnya biasa aja, seperti E3, jadi ini ada plus minusnya ya. Kalau langkah ini plusnya adalah ada minusnya ya. Minusnya adalah ngasih kesempatan kuda hitam untuk berkembang. Ya, minusnya. Tapi ada positifnya juga. Positifnya adalah karena kuda hitam ke C6, positifnya adalah membuat pion di C7 tidak bisa jalan. Ini positifnya bagi putih. Kalau pion C7 tidak bisa jalan, bagi putih positif, kalau bagi hitam itu negatif atau konsekuensi negatif. Kalau seandainya putih jalan E3, maka dia akan dorong pion C5. Nah, ini masih aktif engine-nya tak? Dimatikan dulu aja. Kita matikan dulu lewat. Saya tidak biasa pakai ini. Mana tadi ini? Saya tidak biasa pakai ini, pakainya Fit 10. Pakai ini jadi bingung. Mana ya? Switch off engine ini ya. Nih. Nah, kalau putih ambil varian E3, maka hitam akan mengambil varian C5 ini. Nah, dia lebih aktif pionnya. Nah, saat dia menjalankan pion C5, ini hitam memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dia menyerang pion putih. Ya, nanti ada kemungkinan putih nanti ujung-ujungnya punya pion gantung di D4. Nah, itu. Nah, nanti berusaha untuk menciptakan pion gantung bagi pihak putih di D4. Terus pion C5 juga memperluas ruang gerak hitam di sayap menteri. Nah, nanti kudanya ke C6. Memperluas ruang gerak, terus nanti lajur C juga berpotensi untuk jadi lajur terbuka yang bisa dimanfaatkan di jalan benteng C8. Nah, misalnya lanjutannya seperti ini ya. Gajah D3, kuda C6. Nah, makan. Nah, ini yang saya maksud
nanti akan menciptakan pion gantung bagi putih di D4. Ini pion gantung, ya. Terus ini ke sini. Kalau ini A3 bisa mukul, bisa enggak. Nah, dia harus memperkuat pion gantungnya. Pion gantung tuh pion Maju C. terisolir tuh ya, Mas. Nah, pion gantung itu pion terisolir. Definisi pion gantung adalah apabila di lajur kiri dan kanan tidak ada pion tetangga. Ini lajur kiri, ini lajur D. Lajur kirinya lajur C. Ya, lajur kanannya lajur E. Semuanya tidak ada pion putih. Tidak ada tetangganya. Kalau yang E6 ini bukan pion putih, tapi pion hitam. Gitu. Jadi ini disebut sebagai pion gantung. Definisi pion gantung itu di lajur kiri dan kanannya tidak ada pion tetangga. Tidak ada kawan pion. Nah, ini juga masih bagus ya, posisinya masih seimbang. Seperti itu. Cuma hitam itu perkembangannya itu cukup bagus ya untuk perkembangan. Jadi sebenarnya E3 tidak masalah. Cuma kalau putih, misalnya gini, putih di rumah itu sudah, kalau E3 ini kan yang umum, banyak digunakan. Ya mungkin kita merasa kalau pakai ini, lawan juga tahu teorinya. Nah, kita paksa lawan pakai yang pembukaan yang tidak di jalur yang umum ya. Di jalur lain, walaupun ini masih teori opening, tapi pakai yang jarang digunakan. Dan kita misalnya di rumah sudah mempelajari teori ini secara matang. Nah, kita fungsi langkah paksaan itu salah satu contohnya adalah untuk memaksa lawan memakai varian yang sudah kita pelajari. Dan lawan juga belum tentu mempelajari varian ini. Ini agak sulit untuk kedepannya. Misalnya kita lanjutkan ke sini, ya A6 ya. Gajah ke sini dimakan. Oh, belum bisa ke B5 ya. Kalau B5 dimakan, bentengnya hilang. Belum bisa. Berarti langkahnya ini dulu. Nah, ini baru persiapan B5. Ini berarti perlu mundur. Ini mundur. Ini mundur. Nah, coba sekarang saya flip board. Ini flip board. Ya. Nah, ini anggap aja ini rekan-rekan sebagai pihak hitam. Agak sulit nggak merencanakan strategi lanjutan bagi hitam? Kalau tidak menguasai teorinya, ini sulit bagi hitam. Iya kan? Misalnya langkah ini, benteng E8, diginiin udah bingung, kena E4. Ini belum lagi gajahnya ke sini. Nah, kan? Terus ke sini malah jadi pasif. Nah, contohnya seperti itu. Kalau hitam salah langkah langsung kena hukum, salah satu kali langsung kena hukum, jadi pasif. Jadi tidak memahami teorinya dengan baik, maka hitam bisa salah langkah dan bisa kena hukum. Jawaban yang benar, gajah ke sini. Dari sini ya. Nah, ini jawaban yang benar. Kalau di E4 ini main tarung di pusat dan seterusnya. Ini yang ada Anda coba mikrofonnya di itu ya, dinonaktifkan dulu untuk suara Anjannya supaya tidak mengganggu penjelasan. Saya tidak tahu ini ya. Ya, Mas. Ini perhatikan diagram ini ya. Pada langkah kelima putih menjalankan menteri A4 skak, maka memaksa hitam untuk menjawab dengan kuda C6. Ya, N saya pakai notasi bahasa Inggris ya, yaitu Q itu queen, N itu next itu kuda seperti itu. Pada langkah kelima putih menjalankan queen A4 ya, maka memaksa hitam untuk menjawab dengan NC6 supaya gajah petak gelap tidak lenyap ya, dia harus menutup dengan kuda C6. Nah, tipikal langkah paksaan di fase opening ini salah satunya bertujuan supaya lawan masuk pada varian opening yang kita inginkan. Meskipun kelihatannya membantu tempo hitam dalam mengembangkan kudanya di C6, namun konsekuensinya juga membuat pion C7 jadi terhalangi, sehingga untuk sementara waktu tidak bisa bergerak maju pion C7-nya. Nah, tidak semua langkah paksaan motif skak itu bagus, sehingga terlebih dahulu mesti kita telusuri
apakah langkah itu memiliki dampak negatif pada posisi lawan atau hanya membantu perkembangan buahnya. Contohnya langkah motif paksaan sekak yang jelek, yang tidak bagus itu gimana? Itu contohnya banyak ya. Ini salah satu contohnya pada pembukaan Skandinavia, yaitu hitam baru saja menjalankan ini ya, partainya. Pembukaan Skandinavia. Nah ini. Nah, yang ini ya, E4, D5, makan. Nah, ini kan harusnya menteri ke A5 atau menteri D8. Kalau hitam melangkah menteri E5 atau menteri E6, ini untuk langkah sekak, untuk langkah paksaan yang jelek ya. Kenapa jelek? Karena ini menghalangi diagonal gajahnya sendiri, ya. Terus juga menghalangi pion E7. Selain itu, posisi menteri hitam di E6 juga tidak aman. Yaitu posisinya rawan untuk diserang. Misalnya nanti di D4, D5. Nah, setelah ini kan bisa juga kuda F sini nanti nyerang ke sini atau ke sana. Atau bisa rokade nanti nyerang lewat benteng E1. Nah, seperti itu. Harusnya ke menteri A5 atau menteri ke D8. Menteri D8 juga enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini bukan termasuk langkah paksaan yang benar. Karena selain memberikan putih tempo perkembangan buah dengan gajah E2, posisi menteri hitam di peta E6 juga buruk karena menghalangi pion dan gajah petak terang. Selain itu juga tidak aman dari kemungkinan diancam oleh buah putih gajah petak terang yang di J8 itu. Motif, nah kedua, untuk langkah paksaan yang kedua adalah motif makan atau pukul. Ya. Untuk motif langkah dan untuk motif makan pukul. Seperti ini. Nah, sekarang putih giliran jalan. Nah, putih giliran jalan dengan memanfaatkan langkah paksaan untuk motif makan, langkah paksaan makan, maka putih akan bisa mempercepat perkembangannya di sayap menteri. Nah, kalau langkah-langkah pasif itu banyak, misalnya ini ya, gajah D2 atau pion B3, itu bisa, tapi koordinasinya kurang bagus lah gitu. Yaitu putih dengan memanfaatkan langkah paksaan nanti bisa mempercepat perkembangannya di sayap menteri, yaitu dengan langkah mukul. Kenapa ini termasuk disebut langkah paksaan? Karena hitam itu wajib mukul. Kalau tidak mukul, nanti dia akan rugi pion cuma-cuma. Kalau hitam tidak langsung memukul, maka putih nanti akan maju B4. Nah, hitam kalau kalah satu pion seperti ini bisa kalah ya. Dia harus wajib mukul. Nah, saat mukul, putih bisa melanjutkan dengan B4. Nah, ini termasuk langkah paksaan juga. Kalau tadi yang langkah paksaan makan, dan hitam wajib makan supaya tidak kalah pion. Yang B4 ini termasuk langkah paksaan bermotif anam atau mengancam. Yang diancam adalah gajah C5. Otomatis hitam langkahnya terbatas, ya. Membatasi, karena salah satu fungsi langkah paksaan adalah membatasi pilihan jawaban lawan. Ini jawaban hitam hanya langkah gajah, tidak boleh langkah lain. Kalau langkah lain gajahnya hilang. Langkah gajahnya terserah dia mau kemana, mau ke sini atau ke sana. Yang menjawab ke situ, baru gajah B2. Nah, berarti kan posisi awal kayak gini,
putih belum punya perkembangan optimal di sayap menteri. Nah, sekarang dengan memanfaatkan dua langkah paksaan, yang pertama langkah paksaan makan, yang kedua langkah paksaan ancam, putih bisa dengan cepat mengembangkan sayap menteri ya, yaitu mengembangkan struktur pionnya, nanti ke B4 ini mengembangkan struktur pion, terus baru mengembangkan perwiranya di sayap menteri dengan jalan gajah B2. Nah, seperti ini. Nah, benteng C8 masih mengembangkan benteng, tempatkan di lajur terbuka. Nah, seperti itu. Nah, baru kuda D4 dan seterusnya. Ya, dari yang awalnya masih imbang-imbang aja, sekarang putih dengan menerapkan beberapa langkah paksaan menjadi cepat aktif, cepat berkembang dan punya tekanan, ya tekanannya di sayap menteri. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan hitam juga punya pion gantung di D5. Awalnya bukan pion gantung. Saat C5-nya masih hidup. Ini bukan pion gantung. Nah, setelah dimakan juga menciptakan hitam pion gantung di D5. Terus putih perkembangannya tepat di sayap menteri. Nah, itu termasuk salah satu langkah paksaan ya, bertujuan untuk membatasi pilihan lawan. Dengan begitu kita mendapatkan manfaat ya. Salah satunya adalah banyak manfaatnya. Salah satu ya, kalau dalam hal ini putih mendapatkan perkembangan di sayap menteri yang cepat ya, yang cepat dan bagus, yaitu dari segi perkembangan struktur pion dan perkembangan perwira. Dan punya tekanan, sekarang tekanannya di sayap menteri dan pusat. Langsung merebut inisiatif bagi putih. Nah, ini ya. Langkah terakhir putih D kali C5, pion makan pion, sehingga hitam harus memukul balik dengan gajah kali C5 jika tidak ingin rugi pion. Kemudian putih melanjutkan dengan dorongan B4 untuk mengembangkan struktur pion sayap menteri dengan tempo ancaman di C5. Kemudian disusul dengan mengembangkan gajahnya ke petak B2 dengan menerapkan langkah paksaan bermotif pemukulan, maka membuat putih bisa dengan cepat melakukan perkembangan struktur pion dan perwiranya di sayap menteri. Selain itu, setelah pemukulan pion di C5 juga praktis membuat hitam memiliki pion gantung di petak D5. Yang D5 itu jadi pion gantung. Nah, salah satu kelemahan pion gantung adalah tidak bisa diperkuat dengan pion. Dia hanya bisa diperkuat dengan perwira. Seperti itu. Dan pion gantung itu, untuk pion gantung ini juga kelemahannya lain mudah keblok di depannya. Nah, kena blok. Kalau di blok tidak bisa diusir karena tidak punya pion kiri dan kanan. Dan ini butuh perhatian khusus supaya tidak jatuh untuk pion gantung. Terus yang selanjutnya, gimana? Nah, ini perhatikan ya, opening ini mungkin untuk yang pemula bisa aja cukup populer ya, cukup familiar. Ini cukup populer ya, tidak hanya untuk level yang menengah ke atas. Untuk pemula pun cukup populer. Kadang perhatikan posisi ini. Nah, lawan makan kuda M4. Biasanya kalau hitam kombinasi kuda seperti ini, kudanya kok dikasih cuma-cuma ya, itu biasanya udah tahu teorinya. Nanti kalau putih kejebak, bisa berbahaya. Ini saya baca lagi ya ulasannya. Hitam baru saja melangkah kuda kali E4. Nih, ya, dia melangkah kuda kali E4. Ini kombinasi, tidak tahu ini. Ini kalau pemula melihatnya ini kayak semacam itu ya, blunder ya, seperti itu. Masa kudanya dikasihkan gratis? Apa mungkin hitam tidak tahu kalau ada penjaganya? Seperti itu. Hitam baru saja melangkah kuda kali E4, ya, memukul pion. Ini merupakan langkah paksaan bermotif jebakan. Ingat, di sini ada jebakan terselubung. Jebakannya kayak apa? Nanti akan saya kasih lihat. Jika putih tidak memahami teorinya, maka akan tergiur dengan melakukan kombinasi, yaitu gajah makan pion F7 sekak. Nah, ini untuk pemula, perhatikan, sebagai putih rata-rata itu kepancing untuk kombinasi itu. Nah, yang kelihatannya bagus karena membuat raja hitam tidak rokade. Namun kenyataannya hitam mendapatkan keuntungan posisional yang kuat, yaitu penguasaan sentrum. Langkah gajah kali F7 hanya membuat serangan putih bersifat singkat dan sementara. Karena setelah itu posisinya akan segera berbalik menjadi bertahan pasif. Karena kuda hitam habis memukul pion pusat putih, maka putih harus menerima korban kuda hitam jika tidak ingin rugi pion. Nah, perhatikan ini. Ini langkah terakhir hitam makan pion. Tidak mungkin putih tidak makan.
Kalau putih tidak makan, maka putih akan rugi pion. Misalnya gini, dia tidak mau makan, tapi rokade. Otomatis dia akan jalan, kudanya bisa ke sini juga bisa. Nah, ke sini, anggap aja kayak gini, berakibat putih kalah pion. Atau dia juga bisa ke sini. Yang jelas ini kalau tidak dimakan ada kemungkinan kalah pion ya. Kalah satu pion. Jadi memang harus dimakan supaya putih tidak rugi pion. Nah, pertanyaannya untuk yang pemula rawan kejebak makan ini dulu. Nah, ini sebenarnya salah. Tadi sudah saya jelaskan kenapa salah. Karena serangan putih hanya bersifat sementara. Perhatikan. Ini hitam sudah menguasai pusat secara mutlak. Dia melakukan kontrol pusat dengan sangat kuat sekali dan bersifat mutlak. Nah, ini dia akan sekak dan raja hitam ke G8 itu aman. Nah, sekarang yang jadi trouble ini ancaman E4 ya dan juga ancaman H6. Ini bagi putih menyebabkan trouble. Nah, misalnya kalau dia langkah D3 untuk mencegah E4, maka dia kena H6. Ini kalau dipukul aja sudah hancur. Kalau seandainya hitam mau mukul. Nah, seperti itu. Keadaan jadi berbalik. Raja putih yang di tengah, malah raja putih yang tidak aman. Atau bisa juga dia gajah G4 untuk motif pin. Ini juga lebih bagus lagi malah. Dan ini juga ada kemungkinan untuk maju ke E4. Seperti itu. Lanjutan yang kuat bagi putih cuma D4. Nah, akan berlanjut sini, gajah G4. Nah, gitu. Gajah G4 sekarang keadaannya berbalik ya. Serangan putih hanya bersifat sepintas aja terus hilang. Nah, sekarang keadaan berbalik, hitam punya counter yang kuat. Ya, seperti itu. Kalau ini dimakan lagi pakai kuda dan raja putih dalam keadaan trouble. Ini kalau sini lagi tambah ini, nah raja putih terjebak di tengah, tidak bisa rokade. Ini jadi unggul hitam, kurang lebih seperti itu. Raja hitam malah aman ya, raja putih yang justru tidak aman. Berarti langkah jawabannya jangan kombinasi ya, soalnya pemula ini rawan untuk melakukan kombinasi itu karena kan rajanya kelihatannya tidak rokade gitu, padahal jelek. Berarti langkah terbaiknya tetap mukul kuda. Nah, terus D5, saat D5 ini hitam punya dua opsi pilihan, ya. Ini kan motif garpu. Ada 3 ya, tapi ada 3 kemungkinan, tapi hanya satu yang benar. 3 kemungkinan itu apa aja? Yang pertama, gajah makan pion. Yang kedua, gajah B5 ngepin kuda. Yang ketiga, gajah D3 ya, memperkuat kuda. Kalau salah menjawab itu bisa kalah. Misalnya gini, minimal ketekan. Kalau gajah B5 ngepin, dia akan menjawab makan, terus akan dilanjutkan dengan menteri G5. Ancaman ini, ancaman pion. Otomatis kuda kali C6, menteri makan G2. Nah, kalau kuda membuka kan, sekak, pion C6 menutup, dan ini ada ancaman double ini sama ini. Nah, seperti itu. Ini ke sini, ini dimakan. Seperti itu. Atau kalau hitam tidak mau terlalu main tajam, dia bisa aja ke sini. Kalau sini tajam, kalau dia terlalu takut-takut ke sini pun oke, gitu ya. Dimakan, makanya yang gajah. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau yang 35 itu yang varian tajam, yang itu ya permainan saling menyerang. Gitu. Menteri D5 bagus, untuk menteri G5 lebih tajam. Seperti itu. Nah, ini lebih tajam. Gitu. Jadi untuk gajah B5 juga jelek. Kalau ini dimakan, nah kalau dimakan terus D3, ini juga tidak bagus bagi putih. Alasannya adalah kenapa tidak bagus kalau mukul gajah D5? Karena akan memberikan hitam keuntungan posisional sepasang gajah. Ini. Nah, apa sih pengertian dari keuntungan posisional sepasang gajah itu? Ini saya akan berikan deskripsinya. Definisi dari keuntungan posisional sepasang gajah adalah apabila salah satu pihak punya sepasang gajah, sedangkan pihak yang lain tidak punya sepasang gajah. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan posisional sepasang gajah. Dalam posisi ini kita perhatikan hitam punya sepasang gajah, putih cuma punya satu gajah. Maka hitam disebut punya keuntungan posisional sepasang gajah. Ya, jadi posisi ini hitam itu unggul. Hitam lebih unggul karena punya keuntungan posisional sepasang
gajah dalam posisi yang terbuka. Nanti sepasang gajahnya akan optimal dan bisa kerjasama dengan baik. Nah, gitu. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail definisi dan pengertian termasuk contoh-contoh keuntungan posisional sepasang gajah karena bukan temanya ya. Intinya gitu untuk keuntungan posisional sepasang gajah. Ini juga jelek. Berarti langkah terbaiknya adalah sini. Nah, gajah D3 makan. Nah, sekarang beda ya. Dalam posisi ini, kalau tadi hitam punya keuntungan posisional sepasang gajah. Kalau posisi sekarang, hitam tidak punya keuntungan posisional sepasang gajah. Loh, nyatanya hitam punya sepasang gajah. Tidak, itu maksudnya ya. Hitam memang punya sepasang gajah dalam posisi ini ya. Tapi hitam tidak punya keuntungan posisional sepasang gajah. Putih pun sama, putih juga tidak punya keuntungan posisional sepasang gajah. Kenapa bisa gitu? Karena masing-masing sama-sama punya sepasang gajah. Ya, kalau sama-sama punya sepasang gajah, berarti ya tidak punya keuntungan posisional sepasang gajah. Ya, bangunannya masih kurang lebih seimbang. Akan dilanjutkan gajah ke D6, rokade, S1. Ini masih seimbang. Itu suara apa? Juga cacing kedip banyak. Bisa Ada apa sih? cacingan. Kalau dia sering lapar, sering itu cacingan, matanya kedip-kedip juga bisa. Kedua, sarafnya kena. Iya, biasanya bisa juga. Sering Untuk mikrofon tolong dinonaktifkan semua ya supaya tidak mengganggu penjelasan. Mikrofon memang tidak perlu. Ini di sini sudah saya kasih penjelasan ya. Saya tidak akan saya baca hanya untuk mempersingkat. Nah, yang langkah tadi sudah saya jelaskan soalnya. Nah, sekarang yang ke C, motif ancaman. Untuk langkah paksaan yang bermotif ancaman. Ini contohnya pada posisi ini. Ini namanya pembukaan semi-slav untuk varian sistem Botvinnik ya, Botvinnik system. Termasuk yang populer dan terkenal tajam ya. Oh, bukan yang ini. Nah. Yang ini. Nah, ini ya. Perhatikan, putih barusan dorong E4 untuk menyerang pion C4. Nah, hitam berniat untuk melindungi pion C4 dia dengan menjalankan B5 ya, untuk mendukung pion C4. Tapi setelah pion C4 didukung, putih melanjutkan dengan dorong pion E5. Nah, ini. Putih baru saja melangkah pion E5 ya, seperti ini. Mengancam kuda hitam di F6. Tapi karena kuda hitam tidak bisa melarikan diri karena kena pin oleh gajah. Ya, itu kelihatannya ini kudanya bakal lenyap kelihatannya. Sekilas hitam akan kehilangan kuda. Namun sebenarnya hitam masih bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan langkah paksaan yang bermotif ancaman. Oleh karena itu, hitam harus menjawab dengan apa langkah ancamannya H6 yang bertujuan untuk mengancam balik perwira putih. Ini termasuk salah satu fungsi langkah paksaan itu banyak ya. Ya, kalau dalam posisi ini, langkah paksaan itu bertujuan untuk menyelamatkan hitam dari ancaman kalah perwira ringan. Ya, kalah perwira ringan itu meliputi kuda dan gajah. Ini kan terancam kehilangan satu kuda, berarti kuda termasuk perwira ringan. Nah, untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan kehilangan kuda, putih masih bisa menerapkan langkah-langkah paksaan. Langkah paksaan apa di sini? Apakah termasuk langkah paksaan yang motif sekat, atau langkah paksaan yang motif makan, atau ancam? Dengan posisi seperti ini, hitam bisa memanfaatkan langkah paksaan yang bermotif ancaman. Apa yang diancam? H6. Berarti kan ini dia mengancam balik. Kuda hitam diancam pion di E5 dalam keadaan kudanya kena pin sehingga tidak bisa gerak. Lalu kita mengancam balik dengan pion H6. Kalau putih makan kuda,
maka hitam juga makan gajah. Dengan begitu, hitam tidak jadi kalah materi, ya, karena sama-sama makan perwira ringan. Dia mundur lagi, dia masih belum bisa gerak, kita masih melanjutkan langkah paksaan bermotif ancaman, yaitu dengan menjalankan G5. Nah, dipaksa lagi kan, ini sifatnya langkah paksaan. Kalau putih makan kuda, berani makan kuda, maka gajah putih juga hilang, seperti itu. Nah, otomatis putih melanjutkan dengan kuda kali G5, kombinasi makan, kudanya kena pin. Nah, ini memang varian utama untuk bot winning system. Jadi terkenal tajam, kuda D7, makan. Ini hitam tidak wajib makan pion F6, karena ini termasuk tipikal posisi tajam, maka perkembangan perwira itu lebih utama dibandingkan makan pion. Lagian pion F6 itu bisa diambil kapan saja. Gajah B7, nah G3 kok malah dibuka. Ini memang teorinya seperti ini. Jadi saat dia membuka, gajahnya mau ngancam, putih menutup dengan D5. Dilanjutkan dengan menteri B6 untuk persiapan rokade panjang. Nah, posisinya jadi mengarah ke permainan terbuka dan tajam. Nanti Raja Putih orientasinya adalah rokade pendek. Hitam rokade panjang, putih rokade pendek, maka nanti adalah permainannya saling serang menyerang. Ini posisi tajam. Siapa yang melakukan salah atau blunder itu yang akan kalah. Kalau kedua belah pihak sama-sama akurat mainnya, maka akan berakhir remis. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam posisi tadi, ini langkah paksaan digunakan untuk menyelamatkan posisi dari kemungkinan rugi materi. Nah, seperti itu. Nah, langkah paksaan pada bangunan taktikal sekarang. Terus apa sih fungsi langkah paksaan pada bangunan taktikal? Fungsi langkah paksaan pada posisi taktikal secara umum dijelaskan pada poin 1,2 di atas. Kembali ke poin yang tadi, ini fungsi-fungsi langkah paksaan. Ini ada DLL, ada dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Yang barusan saya berikan contoh itu langkah paksaan berfungsi untuk menghindari kalah materi. Seperti itu. Ini yang untuk fungsi umumnya aja. Nah, sama untuk fungsi langkah paksaan pada bangunan taktikal juga kurang lebih seperti ini. Membatasi pilihan jawaban langkah lawan, memaksa lawan untuk bertahan atau melakukan antisipasi, menghalangi lawan dalam melakukan koordinasi dan reorganisasi posisi, mencegah buah lawan untuk melakukan counterplay, atau memaksa lawan untuk masuk irama permainan kita dan mendiktenya. Ini saya akan berikan contoh untuk penerapan langkah paksaan pada bangunan taktikal. Nah, untuk posisi taktikal adalah apa sih posisi taktikal itu? Posisi taktikal adalah posisi di mana di dalamnya terdapat motif atau tema taktik. Nah, itu. Contoh tema taktik adalah sekak ganda, discover sekak, atau discover check, garpu, umpan, pikatan, serangan sinar X, pengosongan jalur, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, untuk penerapan langkah paksaan pada bangunan taktikal. Ini, pada bangunan di samping, secara perkembangan buah, kurang lebih sama. Anggap aja ini perkembangannya sama ya, sama-sama berkembang gitu. Dan Raja Putih dan Raja Hitam juga sama-sama di tengah. Ya, untuk buahnya menteri dan perwira ringan ya sama-sama dianggap samalah perkembangannya. Pada bangunan di samping secara perkembangan buah kurang lebih sama. Ya, raja pun juga sama-sama di tengah. Namun hitam memiliki keuntungan posisional yang bagus berupa penguasaan diagonal. Ini termasuk salah satu jenis keuntungan posisional. Keuntungan posisional itu apa sih? Keuntungan posisional adalah semua jenis keuntungan yang bersifat non materi. Kalau keuntungan materi itu misalnya untung buah, untung pion, untung kuda, untung kualitas, untung perwira, untung kuda, untung benteng, semuanya itu disebut sebagai keuntungan materi. Untuk yang bersifat non materi tidak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa dipahami, bisa diketahui dengan pemahaman posisi yang bagus. Itu namanya keuntungan posisional. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara terperinci atau secara mendetail mengenai keuntungan posisional itu. Soalnya kalau dijelaskan saya mendetail itu butuh waktu panjang dan ini bukan temanya. Ini temanya kan mengenai langkah paksaan. Nah, kecuali kalau temanya keuntungan posisional, saya akan jelaskan secara terperinci. Intinya gitu ya, keuntungan posisional adalah
semua jenis keuntungan posisi atau semua jenis keuntungan yang bersifat non materi. Ini sebenarnya walaupun bangunannya sama, tapi hitam lebih unggul. Hitam dikatakan unggul karena memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah berupa keuntungan posisional. Keuntungan posisionalnya secara spesifik adalah keuntungan posisional penguasaan diagonal. Diagonal apa itu? Diagonal F1 A6. Kita perhatikan menteri hitam. Menteri hitam di peta A6 itu mengontrol diagonal dari F1 ke A6. Itulah penguasaan diagonal ini yang disebut sebagai keuntungan posisional bagi hitam. Nah, hitam memiliki keuntungan posisional yang bagus berupa penguasaan diagonal F1 sampai A6 yang dikontrol oleh menteri hitam di peta A6 yang mana sekaligus mencegah Raja Putih untuk melakukan rokade pendek. Kita perhatikan kontrol menteri hitam ke atas peta F1 itu secara tidak langsung juga mencegah Raja Putih untuk melakukan rokade pendek. Dia tidak bisa melakukan rokade pendek karena peta F1-nya terkontrol. Ya, otomatis Raja Hitam untuk sementara waktu dia terjebak di tengah. Sekarang coba Anda cari suatu langkah paksaan dari hitam untuk melakukan penyerangan dengan memanfaatkan posisi Raja Putih yang masih berada di tengah papan untuk diserang dan dihancurkan bangunannya. Saya ke papan dulu sini. Nah, ini hitam giliran jalan ya. Hitam giliran jalan, hitam memiliki keuntungan posisional. Keuntungan posisionalnya ini sekaligus ini juga berfungsi, penguasaan diagonal ini berfungsi untuk mencegah Raja Putih melakukan rokade pendek ya. Seperti itu. Kalau rokade pendek Raja Putih aman. Nah, di sini hitam memiliki kesempatan atau memiliki peluang langkah-langkah taktikal. Langkah-langkah taktikal itu langkah-langkah yang ada motif taktiknya. Bisa bersifat taktis seperti itu. Ada peluang untuk melancarkan langkah-langkah taktikal dengan motif langkah paksaan. Ya, untuk langkah paksaan sendiri ada 3 yaitu sekak, ancam, makan. Ya, untuk langkah taktikal yang ada motif paksaannya kurang lebih untuk langkah paksaan ada 3 tadi ya, sekak, ancam, makan. Nah, dengan kalkulasi yang bagus, ini kalkulasinya tidak terlalu rumit. Nanti hitam akan bisa menemukan kunci langkahnya untuk bisa memanfaatkan posisi ini guna menyerang Raja Putih. Nah, sekarang saya akan beri pertanyaannya. Nanti rekan-rekan semua cukup menulis jawaban di kolom chat. Sudah tahu kan caranya menulis jawaban di kolom chat? Sudah tahu ya? Nanti kalian cukup tulis langkah pertamanya aja ya bagi hitam. Nah, sekarang hitam jalan. Apa langkah terbaik hitam? Nah, kalian tulis notasi langkahnya di kolom chat. Semuanya ya, nanti saya akan cek. Nanti kita akan tahu yang udah tahu belum ya jawabannya. Waktunya 3 menit ya dari sekarang. Ya, 3 menit. Yang lain punya pendapat langkah apa? Tulis jawabannya sesuai pendapat pribadi ya. Nanti kita akan cek jawabannya satu persatu. Terus nanti kita akan tahu yang mana yang benar. Gitu. Latihan. Oh, ini Mas Ahmad Rukanda, dia itu G5 ya, punya ide G5, wah, serangan frontal. G5, serangan frontal ini, saya tidak berani langkah itu yang lain. Untuk Mas Fatih itu udah DC5, itu kayak semacam memancing ya, sengaja memancing supaya dipukul, tapi tidak tahu ya tujuannya apa. Ya nanti akan dibahas, mancing-mancing supaya dimakan kudanya. Terus NDC5, langkah paksaan ancam menteri. Itu paksaan ya itu, karena dia sifatnya mengancam menteri. Kalau dimakan, kudanya datang lagi ya. Makan, datang lagi di C5. Kalau tidak dimakan, kudanya malah masuk-masuk. Oh, masuk akal juga untuk langkah paksaan itu. Untuk Pak Bangkit Wijaya, nah, itu benteng C8 ya. Untuk mungkin menguasai lajur ya. Mungkin ya daripada Putih jalan benteng C1, mending benteng C8 dulu ya supaya tidak direbut Putih. Kita rebutan lajur. Menguasai lajur lebih awal. Oke, bisa dipertimbangkan juga sih yang lain. Ini langkah terbaik adalah langkah yang bisa membuat hitam mendapatkan keunggulan posisi yang mutlak ya. Atau bisa bahkan menang. Bisa unggul mutlak itu keunggulannya besar sekali.
Itu. Atau bisa juga langsung menang. Nah, kita tidak tahu. KD DC5. Oh, nah. Oke, kita akan langsung ya. Langsung aja Mas. Ya, sudah 3 menit. Kita tes dulu jawabannya satu persatu. Yang tadi G5. Nah, kalau G5 ini sebenarnya apa ya? Ini kayaknya semacam korban cuma-cuma ya. Coba kalau dimakan. Oh, supaya mancing itu. Ya, kalau dimakan pakai kuda, dia makan ini rajanya supaya naik ya. Kalau makannya pakai gajah gimana? Aman ya. Makanya pakai gajah. Nah, saya tidak tahu nih lanjutannya apa. Kalau dimakan itu kayaknya tidak ada lanjutannya. Mungkin ini ya. Oh gitu. Nah, terus ditutup sekalian ya, dijebak bentengnya supaya tidak bisa nganu. Sementara dikunci. Kalau ini dimakan, makannya pakai ini. Iya. Jadi tidak ada anunya sih. Tidak ada keuntungan yang jelas. Kalaupun makan dia tidak mematikan juga. Raja hitam pun bisa rokade panjang kalau mau. Berarti G5 salah. Terus yang benteng C8. Nah, ini langkah-langkah normal ya. Ini ini tidak ada unsur paksaannya. Ini yang dipaksa apa, Pak? Yang tadi benteng C8. Ini tidak ada paksaan. Kita cek dulu apakah ada motif sekak. Motif sekak tidak ada. Motif ancam tidak ada ini, tidak ada yang diancam. Ini kan kontrol lajur bebas. Dia tidak ada unsur ancaman. Makan juga tidak makan. Dia ke sini kan tidak makan apapun. Berarti untuk langkah ini bukan langkah paksaan. Karena bukan langkah paksaan, ini membuat putih bebas langkah apa aja. Bebas melangkah. Gitu. Karena dia bebas melangkah, dia bisa aja langkahnya ini ya. Menterinya melarikan diri. Ya. Terus gajahnya ngepin, menterinya ke sini kan, ngajak ngadu. Itu. Kalau tidak ngadu, dipaksa ini ya. Terus benteng sini dia bertahan total. Nah, ini harus dimakan. Kalau tidak dimakan, ya dimakan. Ini makan, dia rokade masih bisa ya. Ini menang hitam kalau ini ya. Saya cek dulu cari langkah yang paling kuat. Kalau untuk menanggulangi benteng C8, pakai langkah ini aja ya. Memperkuat kuda. Itu. Terus mungkin gajah E7. Bedanya agak lama sih, walaupun masih unggul hitam. Soalnya Raja Putih dia terjebak di situ. Makan aja ya, daripada lain itu diserang soalnya. Kita makan aja yang kuda ini yang bikin penyakit kudanya. Kita makan aja. Terus ini ke sini ya. Terus mengancam pion ya. Ngancam pion ini perlu dukung pakai kuda F6 dulu ya supaya pionnya tidak jatuh. Terus baru ini ya, soalnya rajanya tidak bisa rokade. Tidak rokade tidak apa-apa ya, yang penting bisa koneksi benteng dulu. Nah, sekarang malah jadi netral ya. Jadi kenapa kok bisa jadi netral? Karena hitam tidak memakai langkah paksaan sehingga putih bisa bebas melangkah apa aja untuk melakukan koordinasi buah. Ini putih sudah selesai melakukan koordinasi posisi, sudah aman sekarang, sudah netral. Keburu putih berhasil melakukan koordinasi posisi, buahnya sudah saling kerjasama dengan baik. Berarti benteng C8 juga salah. Nah, langkah yang benar adalah hitam bisa menang dengan berarti kan ini sudah menguasai diagonal ini ya, dengan memanfaatkan langkah paksaan bermotif ancaman. Kuda, jawabannya kuda DC5. Nah, seperti ini ya, kudanya saling menekan, ini menekan ini. Yang kuda ini, kuda DC5 bukan tanpa maksud. Dia punya motif ancaman. Ancamannya apa? Menteri B3. Dengan begitu, jawabannya putih, karena sifat langkah paksaan itu membatasi pilihan jawaban lawan. Jawabannya putih praktis cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia makan kudanya. Kudanya makan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau tidak berani makan, ya menterinya harus lari. Cuma 2 itu. Dia tidak punya kesempatan langkah lain. Kalau tidak makan kuda, dia harus wajib lari menteri. Misalnya kalau menteri lari, katakanlah ke sini ya, malah semakin hancur. Kalau tidak makan, kudanya masuk sekak. Nah, raja kalau ke sini bisa mati itu ya. Paling aman memang ke sini. Sekak lagi sini, ya.
Raja ke sini, enggak perlu makan benteng ya. Kita makan menterinya aja, sekat discover. Discover cek, makan, menterinya hilang. Nah, seperti itu. Kalau tidak dimakan, malah semakin membuat kuda sepasang kuda hitam jadi semakin merajalela. Ya. Ini harus dimakan. Ini kalau untuk langkah paksaan, ini tema atau bermotif ancam. Yang diancam itu Menteri B3. Itu menurut motif langkah paksaan. Tapi kalau menurut langkah taktikal, ini motifnya apa? Langkah taktikal tema apa? Gitu. Saya cek ya. Tulis jawaban rekan-rekan di kolom chat. Ini kalau menurut langkah paksaan, ini jelas ya, motif ancam. Ya, kalau untuk tema langkah taktik, ya, langkah taktik ini motif apa? Untuk tema langkah taktik, apakah itu garpu atau tema taktik sekak ganda atau tema taktik apa itu pengosongan lajur ataukah tema taktik pikatan atau apa? Saya juga cuma tes ya. Kalau itu untuk langkah taktik temanya apa? Tulis jawabannya di kolom chat, waktu 2 menit. Apakah kombinasi atau apa? Forking itu garpu ya, untuk Mas Ahmad Ruganda itu garpu. Pengosongan lajur, kuda DJ5, garpuan kuda, oke, pengalian, connect sacrifice. Kalau saksi berarti kombinasi gitu aja ya. Untuk Mas Fatih jawabannya kombinasi gitu aja. Karena ya berarti untuk Mas Saksi itu termasuk tema taktik yang kombinasi. Yang lain? Masih waktu 1 menit lagi untuk menjawab. Paksaan, tidak ada ya motif taktik tema paksaan itu tidak ada. Taktik itu temanya ya semacam garpu, sekak ganda, serangan sinar X, umpan atau pikatan, nah, terus pengosongan lajur, terus apa namanya itu kayak semacam interferensi kayak gitu. Tidak ada taktik tema paksaan itu tidak ada. Tema taktik itu totalnya ada 17 ya. Cuma saya tidak hafal. Harus lihat dulu di Google. Untuk Mas Fatih, connect sacrifice itu mungkin maksudnya kombinasi ya. Gitu. Nah, sekarang akan coba kalau kombinasi itu sifatnya dia harus memukul. Misalnya perwira yang nilainya lebih kecil, perwira yang nilainya lebih besar, dia mukul ke perwira dua lawan yang nilainya lebih kecil. Misalnya gini, kuda ini kan nilainya 3, ditukar sama pion. Nah, ini namanya kombinasi. Karena nilai tinggi ditukar sama nilai rendah. Atau menterinya di sini tiba-tiba dia makan kuda, ini juga kombinasi. Karena nilainya lebih tinggi di kuda, ya. Tapi cuma ini kombipar ya, kombinasi ngawur gitu. Bukan kombinasi sebenarnya. Nah, ini berarti kan kalau kombinasi itu harus ada unsur pemukulan. Pertanyaannya saat dia kuda C5, kudanya mukul enggak? Kalau kudanya di sini ada pion, anggaplah di sini ada pion di C5. Kalau kuda kali C5, nah itu baru disebut kombinasi. Karena kuda nilainya 3 ditukar sama pion yang nilainya 1. Tapi dia tidak ada unsur pemukulan, berarti ini bukan tema yang kombinasi. Nah, yang benar adalah jawabannya Mas Abigail Kolina, ya. Jawabannya adalah umpan ya, taktik umpan. Jawabannya taktik umpan ya. Untuk langkah paksaan ini bermotif ancam, tapi kalau untuk taktik ini bertema umpan. Nah, umpan ini bahasa Inggrisnya itu taktik decoy. Ini bahasa Inggrisnya ya, taktik decoy. Kalau bahasa Indonesianya namanya taktik umpan. Ya, kenapa umpan? Karena kudanya diumpankan. Kecuali kalau kudanya mukul pion, itu jadi kombinasi. Tapi karena kudanya tidak mukul apa-apa, jadi taktik umpan atau pikatan. Apa sih pikatan itu? Kita dipikat. Ya. Nanti akan jelaskan. Umpan atau pikatan. Jadi putih itu dipikat supaya ini makan. Nah, taktik umpan. Ini decoy itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya umpan atau pikatan. Kita pikat ya putih supaya makan ini. Kita pancing ya, bahasanya kayak gitu. Kena umpan, kena pikatan, dipancing supaya makan. Nah, setelah dia kepancing, kena pikat, kita makan balik. Ini masih saat pemukulan kuda kali C5, ini masih ada motif paksaan ya, motif paksaan yang diancam itu Menteri B3. Ini motif
Mas Sugeng bisa Ini langkah paksaan. dipercepat. Ya. Paling banyak, masih banyak yang dites. Ya. 15 Ini menit lagi. langkah paksaan yang bermotif ancaman. Menteri ke sini, terus sekak. Kalau ini seandainya belum selesai, kita bisa lanjutkan di pertemuan minggu selanjutnya ya. Soalnya memang sebenarnya itu 3 materi, 3 tema itu sebenarnya memang banyak. Kalau saya langsung ngebut, khawatirnya itu yang lain-lain nanti jadi tidak paham kalau terlalu ngebut menjelaskannya. Tapi ya kan, kalau soalnya kan ini berbagai level. Kalau yang level tinggi, saya ngebut mungkin paham, yang lain belum tentu paham. Nah, jadi bisa saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya gitu. Soalnya memang bingung, soalnya ini materinya banyak sebenarnya, tapi dalam satu pertemuan gitu. Jadi saya dilema juga. Bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cek sini. Nah, kalau Raja ke sini nanti kena discover check ya. Kayak semacam ini kena discover check bisa mati, sekak sini, sekak. Nah, sekak. Ini kalau yang pemula kadang nggak tahu ya, ini bisa korban ini. Nah, kita korbankan menterinya. Ini bukan motif kombinasi ya, karena menteri ke situ dia tidak makan apapun. Ini namanya taktik decoy atau umpan pikatan, sama ya, taktik decoy. Karena kita umpankan menterinya. Nah, kita pikat supaya dia makan menteri, langsung kita cek mat. Nah, seperti itu. Otomatis rajanya itu harus lari ke sini ya, supaya aman. Untuk apa? Ini berarti kan hitam kalah 1 perwira. Kalah 1 perwira. Tapi kita lanjutkan serangan, cek. Kalau raja ke sini, ya ini dimakan ya. Bentengnya dimakan gratis. Ini, gratis ya bentengnya. Supaya tidak gratis, dia harus maju ke sini. Nah, dengan begitu, bentengnya terkoneksi. Kalau dimakan, dia bisa makan balik. Kalau seandainya kita makan ini, ya dia rugi. Kita rugi. Secara perhitungan perwira kita rugi. Caranya cek gini, gajah sama gajah. Benteng sama benteng. Ya, menteri sama menteri. Akhirnya benteng ini ngelawan 2 kuda. Ya jelas unggul 2 kudanya kan. Sama aja gitu ya. Rajanya putih juga aman. Mau benteng B1 sama aja rokade panjang manual. Ya, seperti itu. Jadi rugi secara materi. Maka jangan langsung ambil benteng. Kita tetap melanjutkan serangan. Nah, apa serangan hitam yang terkuat? Ini juga secara tidak langsung, kenapa ini saya lama? Ini juga secara tidak langsung kita belajar kalkulasi juga. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah hitam yang terkuat yang bisa langsung menghancurkan pertahanan putih? Intinya itu putih langsung kalah seketika. Soalnya kalau hitam langkah lambat. Misalnya gini, hitam ini harus menerapkan langkah paksaan. Langkah paksaan itu ada SMA, sekak, makan, ancam. Kalau langkahnya bukan paksaan, keburu putih bisa melakukan konsolidasi posisi. Misalnya gini, waduh, kayak gini ya, rajaku mengamankan diri dulu lah. Nah, misalnya gitu. Takut mengamankan diri dulu. Akhirnya dia ke sini rokade. Kan ini gajah itu kan bukan langkah paksaan. Ya keburu hitam, keburu putih berhasil melakukan konsolidasi posisi. Ini namanya putih sudah berhasil melakukan konsolidasi dan koordinasi posisi. Kalau udah gini tidak bisa diserang dia. Ya kan percuma, ini bisa kalah. Ini cuma dikasih, yang penting rajanya aman ya. Ya gitu. Hitam kalah kualitas ya, walaupun menang pion. Jadi susah kalau gini. Ya gitu. Jadi tidak boleh lambat ya, apalagi kok malah memikirkan rokade. Nah itu tambah salah kaprah. Hitam harus melancarkan serangan, yaitu yang bermotif langkah paksaan, yaitu sekak, makan atau ancam. Harus itu, taktikalnya harus muncul. Kalau tidak pakai taktikal, langkah-langkah sederhana, keburu putih bisa melakukan reorganisasi posisi. Pertanyaannya adalah apa langkah terkuat hitam untuk melanjutkan serangannya? Langkah terkuat hitam untuk melanjutkan serangannya, tulis jawabannya di kolom chat. Cuma 1 langkah aja ya, jangan nulis terlalu banyak. Langkah kuncinya apa? Tulis jawabannya di kolom chat untuk menghancurkan posisi. Ini ada langkah terkuat, cuma 1 langkah terkuat. Kalau bisa ketemu, putih langsung kalah. Tapi kalau tidak bisa ketemu, ya putih nanti bisa bertahan. Gitu. Tulis jawabannya di kolom chat sekarang. Nanti saya akan cek. Ini langkahnya mematikan ini. Harus ketemu ya. Caranya kita cari tahu dulu ya kemungkinan langkah paksaan sekak. Kalau sekak bisanya ke situ. Oh, sekak bisa enggak? Kayaknya enggak bisa kalau sekak. Kalau beberapa tahu sekak bisa, berarti langkahnya sekak. Terus makan dulu. Ada enggak yang dimakan? Oh, yang dimakan itu benteng. Kok dimakan kok kelihatannya enggak ada progres ya? Baru kemudian beralih ke kemungkinan langkah paksaan yang motif ancaman.
Kalau ancaman kira-kira yang diancam apa ya? Mengancam kemana? Nanti baru bisa ditulis, oh langkah paksaannya ini, motifnya ini, jalannya ini. Nah ini yang mematikan. Sambil dikalkulasi ya. Ini kalkulasinya tidak panjang sih. Cukup kalkulasi 3 langkah sudah cukup. Kalau bisa kalkulasi 3 langkah ke depan udah cukup sebenarnya. Tidak perlu panjang-panjang. Karena ini masih yang soal yang gampang. Tulis jawaban rekan-rekan di kolom chat ya. Nanti saya akan cek satu persatu. Apa langkah terbaik hitam untuk bisa menghancurkan pertahanan putih. Bishop B4. Nah, ada yang itu ya, taktik umpan. Nah, kalau taktik gajah B4 itu tema deco ya, tema umpan atau tema pikatan. Kalau untuk taktik, tapi kalau untuk langkah paksaan itu tema apa? Tema ancaman. Nah, seperti itu. Berarti langkahnya gajah B4. Gajah B4. Ini untuk taktik tema decoy. Ya, decoy itu umpan atau pikatan. Tapi kalau dari segi langkah paksaan, ini termasuk yang motif ancam, ya SMA, skak makan ancam. Apa yang diancam? Menteri Putih. Ya. Ya. Kalau dia tidak mau makan, misalnya lari ke sini, nah baru Putih bisa rokade. Dia tidak asal rokade ya, ini ada ancaman yaitu ancaman sini, gitu. Kalau dia rajinnya mengamankan diri, dia kena ini skakmat ya, nah gitu. Sama kalau Menteri C7 dijawab rokade juga sulit. Atau ini disekak dulu, juga sama sih. Sekak dulu, raja ke sini, baru rokade. Nah, ancaman ini kan juga sulit untuk dicegah. Otomatis ya, menterinya harus makan sekalian. Makan, baru kemudian langkah kedua, sekak, raja ke sini, dilanjutkan. Ini termasuk langkah paksaan juga ya, sekak. Langkah paksaan bermotif sekak. Karena hitam harus jalan raja. Nah, ini langkah paksaan juga. Kita sekak, ini langkah paksaan lagi. Langkah paksaan bermotif sekak yang membuat jawabannya Putih cuma bisa nutup ya, nutup pakai menteri. Terus makan, cek sini. Nah, kalau seperti ini pun benteng dimakan sudah menang sih. Atau langkah ini ya, kuda C4 tidak bisa ya. Langkahnya kuda D3 ini ya. Ancaman mat di sini, tidak bisa dicegah. Ya, paling dia langkah ini, kita makan ininya, makan ini. Nah, ini juga udah menang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, intinya ini hitam bisa menang dengan menerapkan langkah-langkah paksa. Nah, dan itu taktik yang dominan, tema taktik yang dominan pada posisi ini adalah tema taktik decoy atau umpan atau pikatan. Ya, ini jawabannya ya, kuda D C5. Kuda D C5 ya. Ini keterangannya, ini merupakan langkah paksaan bermotif ancaman. Ya. Untuk langkah paksaannya ini bermotif ancaman. Tapi kalau dari segi taktik, ini bertema decoy. Ya. Atau umpan atau pikatan. Dimakan, kuda yang satunya lagi datang lagi. Nah, saat dia makan, nah, kudanya yang satu datang lagi. Seperti itu. C3, gajah B4 ya. Yang gajah B4 ini, nah gajah B4 ini, tadi gajah B4 ini, gajah B4 hitam tidak perlu buru-buru untuk makan benteng ya, karena yang menjadi target utama sebenarnya raja, bukan raja dan menteri putih, bukan benteng. Setelah kita lihat dari mulai posisi awal yang kelihatannya rame, posisi awal tadi kan kelihatannya rame, yang posisi awal ini. Kelihatannya sih imbang-imbang aja ya, rame. Tapi jika hitam bisa jeli dan teliti, ya, maka akan mampu menemukan ide taktikal. Ya, setelah itu tiba-tiba partai berakhir secara singkat. Setelah menemukan ide-ide taktikal, tiba-tiba malah jadi partai mini. Nah, ini jadinya partai mini. Jadinya partai mini ya. Nah, seperti kelihatannya rame, tapi kalau ketemu taktikalnya berakhir jadi partai singkat, partai mini. Makan sekak, sudah selesai. Sekak sini, seperti itu. Ini untuk ini juga ya. Nah, untuk hari ini kita belajar yang tema langkah paksaan ya. Untuk yang minggu selanjutnya yang metode kalkulasi. Nah, ini walaupun waktunya sudah selesai, saya tetap lanjutkan. Ini soalnya nanggung. Ini juga
bentuk langkah paksaan, ya. Jadi untuk yang metode kalkulasi sama cara membaca dengan engine bisa kita lanjutkan di pertemuan minggu sebelumnya, minggu setelahnya. Ini langsung ke posisi selanjutnya. Nah ini ya, ini posisinya rame nih, kayak tadi kelihatannya rame. Wah, ini bukan rame ya, ini pion hitam bisa kalah. Ini hitam kalah 2 pion ya. Kalah 2 pion, belum lagi pion ini juga mau dimakan. Ini pionnya juga pencar sih, seperti itu. Aja ini bangunan rame atau bahkan hitam posisinya agak tidak enak karena pionnya mau rontok. Tapi hitam dalam posisi ini ada peluang bagus ya dengan menerapkan langkah-langkah paksaan, tema-tema langkah paksaan ya, motif langkah paksaan termasuk di sini ada unsur taktiknya juga. Jadi langkah paksaan biasanya identik dengan taktik. Ya, di mana ada langkah paksaan, di situ biasanya muncul taktiknya. Nah, apa langkah terbaik hitam untuk bisa memenangkan permainan ya? Itu. Anggap aja ini posisinya imbang. Nah, sekarang langkah taktiknya apa supaya hitam bisa menang? Langsung tulis jawabannya di kolom chat ya. Waktu pikir cuma 1 menit. Lah, langsung ketemu sih itu. Mas Marcelino, kuda G3 ya. Nah, kuda G3 ini, nah ini untuk langkah paksaan ini bermotif langkah paksaan yang bermotif sekak. Dia sifatnya nyekak, tapi tidak menyekak biasa ya. Dia nyekak tapi sambil ngancam benteng. Itu tidak asal nyekak dia. Dia nyekak tapi juga sambil ngancam benteng. Kalau rajanya geser, ya ini kena. Dia kalah. Ini bisa sekak lagi, bisa kalah ini ya. Kalah 1 kuda. Ini kalau untuk motif ancaman ini motif sekak ya. Langkah paksaan bermotif sekak. Kalau untuk taktik, ini motif apa? Motif umpan atau decoy. Karena kudanya tidak melakukan kombinasi, ya, dia tidak memakan pion, kecuali dia makan pion di sini. Ini dia tidak memakan pion. Jadi ini kudanya kita umpankan. Motif taktik untuk taktik tema decoy atau taktik kita umpan, kita pikat supaya dia makan, terus makan, membuka lajur, raja ke sini, dilanjutkan kuda ke F2. Perhatikan ini ancaman skakmat. Skakmat ya. Ini kuda F2 ini langkah paksaan bermotif apa? Ini bermotif ancaman. Kuda F2 dia tidak langkah biasa ini. Ini langkah paksaan. Kuda F2 ini langkah paksaan yang bermotif ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya skakmat. Nah, terus apa yang dipaksa? Memaksa putih untuk makan kuda. Nah, inilah langkah paksaan. Memaksa putih untuk makan kuda. Karena kalau tidak dimakan, dia diancam skakmat. Otomatis dimakan. Nah, tapi putih hitam tidak langsung memakan, dia punya langkah selipan. Langkah selipan. Kalau dimakan ya malah kalah ya, kalah pion. Langkah selipannya adalah benteng ke sini. Ini termasuk langkah paksaan yang bertema sekak. Ini langkah paksaan tema sekak. Kalau taktik, ini temanya sama ya untuk taktik. Taktik bertema decoy. Artinya umpan. Kita umpankan benteng, ya. Kita umpankan benteng, kita pikat rajanya supaya makan benteng, baru kemudian makan pionnya ini, makan bentengnya pakai pion. Nah, sekarang putih dalam keadaan trouble karena tidak bisa menanggulangi pion hitam untuk jadi menteri ya. Nah, sebentar lagi pion hitam akan maju jadi menteri dan putih tidak punya cara untuk bisa mencegahnya. Paling dia makan, ini udah kalah. Pertarungan seperti ini menteri lawan benteng tentu saja putih akan kalah ya, walaupun masih panjang, tapi ujung-ujungnya akan kalah. Ini saya akan, nah kuda G3, sebuah langkah kejutan kombinasi dari langkah paksaan bermotif sekak dan ancaman. Kombinasi yang di sini bukan saya maksud langkah kombinasi ya, tapi dia percampuran. Jadi dia itu percampuran dari langkah paksaan bermotif sekak dan ancaman. Ya, sekak raja dan mengancam benteng F1 tadi. Jika tidak dipukul maka putih akan kalah materi. Nah, hitam mengancam mat di H1, tadi kuda F2. Kuda F2 mengancam mat di H1. Dan memaksa putih harus mengorbankan bentengnya. Nah, setelah dimakan, ini muncul taktik decoy, taktik umpan pikatan, baru kemudian makan. Nah, putih menyerah ya, karena sebentar lagi pion F akan dilatih jadi menteri. Kalau dilanjutkan pun percuma. Nah, ini untuk hari ini sudah selesai ya. Kita belajar hari ini berarti sudah baru sampai untuk langkah untuk forcing move ya. Forcing move langkah paksaan.
untuk yang metode kalkulasi. Nah, di sini metode kalkulasi adalah konsep dan sistematika cara berpikir dalam menentukan urutan langkah terbaik. Terus nanti juga ada yang nomor 3 itu cara membaca skala analisa engine. Nah, seperti itu. Karena ini materinya banyak, jadi enggak mungkin bisa saya selesaikan dalam satu tempo, jadi nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan minggu selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini sudah cukup dulu, tapi nanti tetap materinya akan saya kirimkan di WA ya, di grup WA saya kirimkan materinya secara lengkap. Jadi untuk materi yang untuk minggu depan nanti rekan-rekan bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya untuk metode kalkulasi dan cara membaca analisa engine. Walaupun sudah dibaca, tapi minggu depan akan saya berikan ulasannya secara lengkap. Soalnya membaca mungkin tidak lengkap ya, karena ini juga saya tidak bisa membuat terlalu panjang juga. Nanti ulasannya lebih detailnya, lebih lengkapnya pada pertemuan untuk minggu selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hari ini sudah selesai, waktunya sudah sampai ya, sudah sampai 90 menit. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator ya, Mas Bintang Lajuwardi untuk menutup meeting ya. Untuk bertanya. Untuk peserta ada yang bertanya dulu sebelum ditutup? Satu penanya aja. Ada yang bertanya mengenai tadi yang langkah paksaan termasuk taktik decoy itu? Masih bingung? Masih dikit, Dik. Halo? Ya, halo. Iya, ya. Ya, jadi sedikit aja. Saya dari NTB, saya ingat ini, di Sugeng ini dulu ketemu di Kejurnas Palangkaraya 2009 kalau nggak salah. Wajahnya, bahkan waktu itu junior B atau junior A waktu itu ya, 2009. Palangkaraya 2009 itu masih B. Iya, waktu itu saya main di senior, sempat kita main lightning di asrama haji kalau nggak salah itu. Saya waktu itu nomor 3. Nomor 3 ya. Iya. Itu terakhir kita ketemu langsung. Setelah itu ini berkembang terus. Alhamdulillah sekarang sebagai pelatih. Saya kira materinya sangat bagus. Usulan saya begini, mungkin bisa sekaligus kita daftar sekian materi, sekian minggu, sekaligus misalnya paket lah. Misalnya paketan, sekaligus kita daftar misalnya untuk besoknya ini masalah metode kalkulasi ya. Ya, Pak. Metode kalkulasi. Sama engine, kemudian minggu berikutnya terkait dengan apa tadi keunggulan. Cara membaca analisa engine. Ya, cara membaca analisa dan seterusnya. Kemudian apalagi tadi disinggung masalah memahami keunggulan posisi dan non posisi segala macam tadi yang disampaikan. Saya kira materinya bagus. Dan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama di daerah, dalam membina anak-anak junior. Ya, Pak. Saya kira saya sangat senang sekali. Insya Allah saya selalu akan tetap mengikuti ini sepanjang tidak ada kesibukan lain. Pasti, kalaupun saya tidak aktif, materinya tetap saya akan minta sebagai peserta tetap saya akan ikut. Kemudian salam sama bapaknya di Lajuwardi, Mas Barnas. Beliau satu senior saya dulu, beliau waktu itu masih SMA, kuliah di UNRAM, saya di SMA. Tamat juga, beliau selesai kuliah, saya masuk di UNRAM. Salam saya ya sama Pak. Ya, Pak, nanti kami saya sampaikan. Oke, Pak, masih. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai langkah paksaan dan jenis-jenis langkah paksaan. Lalu kita belajar langkah paksaan pada bangunan taktikal. Nanti untuk pertemuan webinar berikutnya nanti kita agendakan untuk kalkulasi ya Mas Sugeng. Metode kalkulasi yang baik dan benar, termasuk di antaranya cara untuk menentukan dalam pemilihan langkah kandidat. Langkah kandidat itu bukan berarti langkah yang terbaik ya. Itu langkah kandidat itu kita pilih dulu kandidatnya, ibarat pemilihan presiden itu kandidatnya siapa aja, misalnya ada 5 orang. Nah, kita nanti pilih lagi yang terbaik. Nah, seperti itu. Sebelum menemukan langkah terbaik, kita harus melewati pemilihan langkah kandidat itu. Baru dari misalnya ada 5 langkah kandidat itu, kita seleksi satu persatu, kita tinjau satu persatu mana ya sih yang paling terbaik gitu. Jadi langkah kandidat itu merupakan salah satu metode untuk menentukan langkah terbaik dan strategi yang benar. Kurang lebih seperti itu.
Ya, baik Mas Sugeng. Insya Allah webinar berikutnya kita agendakan untuk kalkulasi dan kandidat move ya. Baik. Kalkulasi metode Ya, dan kandidat move. sebelum kita akhiri webinar kali ini, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya ya. Nah, karena ada sesi foto bersama. Suruh masukkan kamera. 1 menit saja. On kamera ya. Bentar. 1, 2, 3. Yang layar berikutnya 1, 2, 3. Ayo gaya bebas. Ya Pak. Gaya bebas. Gaya bebas. G. Gaya bebas. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, yang satunya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam mendampingi webinar ada salah kata, dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semua, ini saya kirim ya untuk materi dan modul yang barusan. Nah, saya kirim di grup WA. Nanti bisa di-download atau bisa di-print, bisa dipelajari lagi untuk materi-materi yang belum sempat saya terangkan tadi ya, untuk persiapan webinar minggu depan. Makasih Mas Sugeng. Ya, Pak. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.